Presisi Polda Sulteng dan ini edisi spesial kemerdekaan karena saat ini saya berbincang bersama dengan ex-napi teroris Poso adalah Imran alias Imron atau Abu Zara, begitu ya? Benar ya Imran ya? Oke, Imran, kalau di total artinya kamu berapa lama mendekam di penjara? Mulai dari penangkapan pertama sampai terakhir. Penangkapan 2007 sampai itu penangkapan 2007 saya vonis 3 tahun sejalani 2 tahun. Kemudian penangkapan 2012 itu saya vonis 4 tahun 10 bulan tapi saya jalani 4 tahun 7 bulan. Kemudian di 2017 saya bebas tapi 2017 juga saya ditangkap lagi. Baru bebas 3 langkah kan. Tangkap lagi, saya vonis 5 tahun lagi. Bebas 3 langkah ini artinya apa nih? Jadi sebelumnya ketika saya menjalani masa pidana yang kedua, saya ada kontak lagi dengan Santoso. Termasuk saya pengiriman orang lagi kan untuk supaya gabung ke karena kamu bagian rekrutmen. Ya. Ada yang mau gabung lewat jalur mana nih? Ya kan? Ya udah. Sini saya atur kalau kamu mau naik. Saya atur. Jadi ada sekitar 8 orang yang gabung. 2 dari Jawa, 2 dari Kalimantan, 4 dari lokalan. Yang Poso sendiri lah. Ini mereka naik. Kemudian saya juga selama di menjalani yang kedua di Cipinang, saya kumpulin dana juga. Kamu kumpulin dana? Iya, jadi untuk perlengkapan misalnya Santoso almarhum butuh celana logistik ya? Logistik, loreng-loreng, celana loreng, HT, HP. Itu kamu yang bantu? Iya, kita bantu dari dana yang kita dapatkan selama di Cipinang. Kan ada komunikasi kita dengan, artinya ada yang mau menyumbang donatur lah untuk kegiatan-kegiatan ini. Ada donatur dari luar? Kalau donatur dari luar sih cuma orang Indonesia yang kebetulan jadi TKI di Jepang. Oke. Dari 2 orang tuh. Jadi mereka berdua nih 7 juta, 14 juta sebulan ya kan. Jadi 14 juta ini yang saya pakai, saya putar untuk kebutuhan mereka di atas. Atas ini adalah? Santoso, Santoso, gunung, ya, di gunung. Iya. Oke. Jadi kalau di total saya menghitungnya 10 tahun. Iya, 10 tahun. 10 tahun kamu mendekam di tahanan. Selama sebanyak 3 kali penangkapan. Yang terakhir di tahanan mana? Terakhir di Nusa Kambangan. Itu di 2000? Di 2018, 19, 20. 2020 terakhir. Ya. Dibebaskannya dari Nusa Kambangan. Setelah itu kamu kembali ke Palu. Balik ke Palu. Oke. Imran, kamu merasa nggak peran kamu sebagai kurir, sebagai penghubung, sebagai saya sebutnya rekrutmen, besar nggak di peran yang di jalan ini Imran untuk Santoso ataupun juga Ali Kalora masuk? Kalau Ali Kalora ini kita bicarain ya, yang belak-belakan lah. Ya. Jadi ketika saya penangkapan 2017, jadi yang ketiga, itu ada lagi satu temen lagi yang kebetulan mungkin dia komunikasi dengan, jadi Ali Kalora minta bantuan saya lagi, bantu lagi saya, padahal saya udah ketangkap. Ali Kalora dan Santoso dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Oke. Kamu membantu 2 hal yang berbeda ini artinya? Untuk Ali Kalora saya nggak bisa mengenal tuh. Saya ditangkap ulang gara-gara bantu Santoso yang selama saya jalan di Cipinang. Nah ini kalau ini kapan saya pulang ya kan, saya pikir waktu itu saya bilang, nanti saya bantu terus tangkap lagi orang-orang saya yang saya suruh nanti untuk bantu Ali Kalora. Terus saya kapan pulang? Anak saya juga. Ya. Kita mau saya sudah berpikir keluarga kasihan. Itu di penangkapan terakhir ya? Penangkapan terakhir. Peran yang kau miliki besar ya sebagai seorang kurir, rekrutmen itu besar. Ya bisa dikatakan memang besar Pak. Ya, jadi bahasa istilahnya itu ini ada muncul bahasa dari penyidik. Ini berat kalau nggak ada kamu juga berat juga mereka hidup di gunung ini, ya kan? Karena link-link saya atau jalur-jalur saya itu memang di luar daerah, bukan lokal Poso. Sampai ke Kalimantan ada, sampai ke Jawa, Jakarta, sampai ke Ambon saya nyari senjata sampai ke Ambon untuk kebutuhan teman-teman di Poso. Dan kamu melakukan itu dari dalam tahanan semuanya? Enggak, itu sebelum saya sebelum? Iya, sebelum. Okay. Adapun kalau saya selama menjadi tahanan yang kedua itu, saya mengirim orang 10, terus logistik saya bantu dari dalam, dari dana tadi yang 14 juta tadi itu, yang dari bantuan dari Jepang tadi. Kemudian pokoknya saya bagaimana 14 juta ini saya arahkan ke Santoso. Bisa saya katakan kamu mungkin ada di second line, ada di garis kedua. Iya. Dari
yang terjadi. Bisa begitu ya? Seperti itu Seperti itu. katanya seperti Tanpa itu. kamu mungkin mereka nggak dapatkan apa-apa. Logistik nggak dapat, orang-orang baru tidak dapat. Bisa begitu. Ya kalau sebenarnya mungkin ada jalur lain. Oke, Cuma yang berperan pada saat itu di zaman saya. kamu. Iya. Ya. Karena memang betul-betul saya bantu Santoso ini. Ya kan? Apalagi Kang, kamu butuh. Saya usahakan. Ya kan? Saya nggak mau. Ini insya Allah waktu itu saya bikin ini proyek. Santoso adalah abang kamu. Ya, saya kenal beliau. Sangat cinta sama abang kamu saja. Sangat Sangat cinta. sangat Apa yang buat kamu cinta sama Santoso sehingga melakukannya? apa ya? Jadi semangatnya itu. Dan kamu Jadi, ikuti ya, semangat saya itu. mau dulunya Pak ya. Saya mau Iya, kayak gitu. iya, kita bicara Iya. yang dulu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya. Imran bisa berani buka-bukaan Iya, ini karena nggak apa-apa bagi ya? saya ini sama visi misi saya mau kayak itu. Maksudnya jiwa-jiwa saya jiwa begitu juga gitu loh. Yang saya maksudkan tadi itu kan dari awal saya sudah terbentuk itu saya mau yang kayak gitu. Iya. Nah, dan saya masuk lah, artinya cocok lah dengan Santoso. yang model-model kayak begitu cocok. Kepribadian, visi misi cocok, tujuan cocok, sehingga kalian menjadi Ya. kakak adik pada saat itu. Mau bantu Kang. Meskipun saya sudah di dalam nih ya kan, sudah di Oke. penjara. Oke. Artinya aduh, boro-boro ngapain lagi dibantu sudah di dalam. Iya. Tapi ya terpanggil. Tidak ada rasa ketakutan yang lain, kecemasan yang lain. Kita pasti berpikir ya Tuhan lah, Allah yang anu kan, Maha tahu, punya Allah yang tolong lah. Ya, Tapi apakah ini di jalur yang benar pada saat itu? pada saat itu ya ini benar nih ya kan. Benar. Karena itu oh, iya, mantap nih menegakkan Islam. Ya. Siapa sih yang sebenarnya jadi lawan kalian? Orang yang beda agama atau institusi atau siapa begitu? Kalau berbeda agama kan pada saat itu kita sudah aman, Oke. tidak ada poso aman, tidak ada kita mau konflik dengan anu tidak ada. Cuma memang institusi Polri lah yang jadi Terutama- lawan terutama kalian. pada saat itu ya. Artinya kita beranggapan mereka yang menghalang-halangi tujuan kita. Itu yang jadi Iya. lawan berat kamu Lawan dan kamu kita. ingin mengacaukan institusi tersebut. Iya, artinya kita jalan terus sampai menghalangi lawan sikat. Iya, saya seperti itu. Jadi katanya lawan kita sikat. Sikat. Oke, Imran tadi saya sempat tertarik nih. Kamu bilang sebenarnya saya ingat anak. Ya. Sebetulnya anak siapa? Ini kan anak saya ditangkap, saya tinggal umur 2 tahun. Oke. Anak 2 tahun ini. Ya, itu yang pertama kakak. Yang kedua saya tinggal 1 bulan. Nah, jadi kan umur dari penangkapan kedua dan ketiga ini kan saya jalani 8 tahunan. Jadi saya pikir anak saya ini udah umur berapa? Udah 8 tahun, udah sekolah gitu kan. Dari setiap apalagi yang kedua nih, yang saya tinggal cuma 1 bulan, wah ini udah 8 tahun nih. Wah ini kayaknya udah sekolah nih ya kan. Makanya pas saya bebas, wih udah gede. Masya Allah. Oke, saat kamu ingat anak, tapi saat kamu memilih jalan yang menurut kamu benar, tapi sebenarnya salah Ya. di mata kami, Ya. ya, atau di mata orang begitu, kita sebagai NKRI, Iya. kamu tetap memilih jalan itu. Ya, tetap Artinya akhirnya ketika kamu mengingat anak atau keluarga, kamu kesampingkan lagi hal tersebut. iya, saya kesampingkan lagi karena saya pikir pada itu ya, anak istri itu godaan fitnah pada saat itu kan. Jangan sampai dia menghalangi tujuan saya untuk ini. Padahal mati kecil juga, kangen juga nih. Sampai berpikir istri dan anak kamu ini bisa jadi Ya, pada godaan saat- fitnah. Ya, fitnah itu bisa jadi penghalang perjuangan ya kan. Tapi kan sayang nih sama istri Ya, sama sayang. anak. Cuma Sayang. itu lagi, kita lebih kuat ke sini. Jangan. Nah, mereka telah cobaan ini kan. Jangan goyang, maju terus ya kan. Makanya meskipun saya di penjara, saya tetap komunikasi terus sama Santoso. Kang, butuh apa lagi, Kang? Kamu butuh apa lagi? Kamu butuh celana, butuh sepatu. Saya kirim dari Jakarta nih ya kan. Ada dana nih. Dari Jakarta saya telepon teman di Palu. Jemput barang. Palu, telepon lagi Poso, ada barang dikirim. Jemput di Poso. Poso, antar di sini. Jalur ini, jalan ini. Lewat lorong-lorong ini, kodenya gini. Siap. Ya udah, diantar sampai sana. Mereka ketangkap semuanya di Palu dan Poso nih kan. Interogasi. Siapa aninya? Kamu, Saya disebut di kamu ya ya akhirnya disebut. Imran, mana Cipinang? Wah. Ini lucu nih. Jadi ketika mereka ditangkap, saya kok enggak ya kan? Mungkin ditutupi lah sama Oke. mereka ini ya kan. Wah, berarti aman. Tiba-tiba datang Densus ke Cipinang. Wah. Panggilan Imran.
menghadap ke kantor lapas tuh. Wah, Densus, waduh penyidik nih. Nah, Pak, HP kamu mana, Bran? Oke. Yang kamu pakai komunikasi dengan Santoso. Aduh, ada di dalam, Pak, di kamar. Tapi, Pak, aduh, saya ditangkap ulang tidak? Aduh, tidak, kamu Aman. aman. Padahal Saksi. Waktu itu kan. Ya udah, alhamdulillah kan. ya. Akhirnya HP saya diambil, mungkin barang bukti kan kena Iya. komunikasi. Saya dipisah dari Cipinang, saya dibawa ke Polres Jakarta Selatan. Ya saya enjoy saja. Iya. Saya ikut kegiatan saksi, menjadi saksi mereka teman-teman ini. Saya pikir insya Allah pulang lah, bebas, ya kan, nggak terlibat kok, ya kan saksi. Artinya saya nggak di BAP tersangka. Oke. Tidak. Jadi ketika itu saya mau menjelang bebas, saya kan di Polres Jakarta Selatan hanya titipan. Ya. Nama saya tetap di Cipinang, tanda tangan lah, bebas murni, cap, bebas murni, baru bebas salaman sama teman-teman di dalam dulu kan, jenguk saya, besuk saya ya, iya nanti saya besuk, sama sipir juga jabat tangan. Pas buka pintu gerbang, mau melangkah satu, waduh, siapa yang di muka ini, dua orang pakai masker tegap-tegap tinggi-tinggi, dua orang. Langkah kedua, duh, sudah dipegang nih, apa tangan. Langkah ketiga, sudah. Itu Sudah yang ditutup. kamu sebut tadi 3 langkah. 3 langkah tadi itu. Ditangkap lagi. Ditangkap lagi. Saya bilang, aduh di mana saya nih Pak? Sudah. Saya mulai kan, borgo lagi. Sudah, tidak betul ini. Dan setelah itu kamu dimasukkan ke Dibawa ke Makobrimob. Makobrimob. Sudah, baru dimintai. Atas Tersangka, Bang. Oke. Tertangkapnya Santoso dan kawan-kawan karena kamu jadi kurirnya. Iya, kena itu tadi itu, kurir-kurir saya tadi itu Ya. yang Dari Makobrimob kemudian kemana? itu kan tangkapan yang ketiga ya. Dari Makobrimob terjadilah kejadian Makobrimob itu Ya, pada saat itu. Saya dibawa pindah ke Polda Metro Jaya. Nah, di Polda Metro Jaya renovasi lah Makobrimob ini setelah kejadian itu. Yang pertama ya, yang pertama. Sudah bagus. Mau dibalikin lagi nih. Dari Densus bilang, siapa lagi yang mau balik ke Mako nih? Wah, saya bilang, saya kalau balik ke Mako bisa naik ini lagi. Saya udah mulai agak udah mulai lembut lah pada saat itu. Iya. Ini kan saya bilang, Pak, saya nggak mau masuk lagi, mau kembali ke Makobrimob. Kenapa? Kalau saya lihat anak-anak sekarang ini kayaknya ini terlalu berlebihan mereka, nggak bisa dikasih tahu. Jadi kamu memilih untuk Memilih Polda Metro Jaya. Oke. Ya udah, kamu pilih teman-teman kamu yang mau bertahan di sini. Saya pilih teman-teman yang agak-agak mau ikut ke kita kan. Dan setelah itu Yang lainnya pindah ke Makobrimob. dan setelah itu dari Polda Metro Jaya kamu ke Nah, dari situ kejadian Makobrimob, kejadian lagi yang kedua, Ya. kita semua yang dari di Polda Metro Jaya dipindah ke Nusa Kambangan. itu terakhir kamu di situ. Terakhir di situ. Dan dinyatakan bebas di 2020. Ya, di 2020. Di Nusa Kambangan kamu menjalani tahanan 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Nah, ya dari High Gris Oke. yang kamar sendiri, nggak ada teman sendiri kan. Nah, disitulah saya ditawari, bagaimana Bran? Mau NKRI tidak? Oke. Saat itu Saat itu masih agak idealisnya masih dapat ya? belum Pak. Belum. Belum. Wah, tahun kedua, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sudah mulai oleng nih. Oke. Aduh, mau pulang juga lah. Saya bilang kurang kamu. Masih ingat pulang pada saat itu? Iya, so mulai agak so mulai rindu-rindu ini. Sudah, tawaran. Baru saya sudah mulai lumpuh, kaki itu udah mulai bengkak-bengkak itu, jalan udah nggak normal, udah mau merangkak-rangkak. Karena kita pada saat itu memang nggak ada keluar, beda. Sendiri, Nggak bisa lari juga. nggak bisa, jadi kamar 24 jam itu di kamar. Iya. Ya kan, jadi kerjanya itu ngayal aja, matiin nyamuk tuh, liatin makan semut, liatin semut, wah mbak semut nggak mampu ngangkat nyamuknya sendiri, dipanggil lah teman-temannya. Jadi kita mengganti handphone, itu di sini videonya kan. Oke. Jadi kondisi sudah pada saat seperti itu, gimana Bang? Tanda tangan. Ya udah Pak, Bismillah, saya main carry. Tapi jangan tanda tangan di sini Tidak Pak. paksaan. Tidak. Tidak Tapi paksaan. saya udah sholat dulu, sudah Oke. minta petunjuk Tahajud, betul sholat, tidak ini akan istiqoroh kan. Iya. Tapi dominan tanda tangan saja, Oke. tanda tangan saja kan. Sudah Pak, tapi tanda tangan jangan di sini. Nanti saya teriaki murtad lagi kan sama teman-teman yang Oke. lain. Di bawah aja, ya udah besok. Terus saya dibawa turun ke bawah, tanda tangan. NKRI. Tanya lagi, Pak kapan saya pindah dari sini nih? Sabar aja, tunggu. Saya pikir habis tanda tangan langsung pindah ke maksimum security kan. Ternyata nunggu sebulan. Wah, sebulan lagi kan. Habis itu pindah lah. Nah, kita pindah ini kan jaga image Pak. Kita tutup-tutupan aja sama teman-teman kan, nggak mau biar teman sebelah
ngapain tadi? Olahraga di bawah. Karena kalian masih punya rasa solidaritas, Iya. masih punya feel yang sama, Iya. masih punya rasa kita nggak mau nih NKRI begitu. Sendiri nih ya kan. Ketemu orang Parigi, David. Iya. Terus ada Bang Pascal. Terus ada Bang Icon Danau. Kalau kita nih Icon Danau orang Banten. Langsung ketemu. Ya murtad nih ya kan. Masa bodoh udah. Oke. Kita Yang penting jalani aja. pada saat itu kalian sudah mengikrarkan Kita sebagai sudah NKRI. mengikrarkan NKRI. Oke. Sudah. Ya, kita pindah ke Lapas Besi. Ya. Lapas Besi kita sudah berkelakuan baik. Dipindahkan lagi ke medium security. Medium security ini kita udah gabung dengan napi-napi yang lain. Kamar itu ada 12 orang dengan berbagai macam kasus. Jam 6 udah buka. Sudah lapas pada umumnya. Sudah asik lah. Sudah bisa beli kue. Sudah enak. Perasaannya udah enak nih. Udah lega. Sudah ingin kembali jadi Indonesia. Ya, disitulah kita mulai. Ya. Akhirnya kita ketemu dengan senior-senior Oke. lama. Kembali diskusi lagi, baca-baca buku kitab lagi, kayak yang saya baca itu kitab Tarbiyah Jihadiyah atau di bawah naungan surat At-Taubah kayak karya si Abdul Azam. Saya baca lagi, saya belajar dari situ. Wah, ini nggak benar nih pemahaman kita. Kok mudah sekali mengkafirkan, mudah memurtadkan orang. Sementara ulama-ulama sendiri yang kapasitasnya ilmunya lebih masih berhati-hati sekali dalam hal itu. Kita kok mudah sekali. Menyesal nggak? Ini menyesal saya. Nangis? Artinya ya penyesalan itu kita, astagfirullah ya Allah, kenapa saya begini? Artinya kenapa keluarga-keluarga saya yang ada pegawai, berarti kita selalu kita murtadkan, kita kafirkan. Ya kan? Akhirnya saya rujuklah dari pemahaman itu pemahaman ekstrim. Butuh waktu berapa lama dari pemahaman ekstrim kamu rujuk ke pemahaman yang tidak ekstrim? Sebenarnya nggak terlalu lama sih, karena memang artinya itu kan keyakinan yang dulu kan kita rasa ini keyakinan kita benar nih. Iya. Ekstrim saat itu yakin benar. Asyidda wal kufar, keras kepada kekafiran, ya kan? Wah, pokoknya kekafiran harus keras. Itu yakin kita, tapi memindah ke ini kan butuh akhirnya istiqoroh, butuh apa semua. Setelah tadi itu bisikan-bisikan tadi itu kan, tanda tangan itu udah mulai jalan petunjuk bagi saya pada saat itu kan. Nah, ketika saya pindah, ketemulah dengan senior-senior saya termasuk Pak Abbas, ya kan. Kita diskusi lagi tentang ini dan tentang pemahaman seperti ini, kalian itu berlebihan, ekstrim begini. Situlah ada buku-buku kan di lapas kan sudah ada buku-buku yang sudah disiapkan Ya. sama pihak lapas yang medium tadi. Dari situ kita baca-baca lagi. Wah. Jadi selama ini saya dan mungkin teman-teman mewakili teman-teman yang lain. Selama ini kita mengambil pendapat ini aja. Harus pendapat Syekh ini. Kalau enggak dan saya ini, wah, enggak dipakai. Padahal Islam itu banyak. Dalam mazhab saja kan ada 4 yang kita Dan kenal. Islam itu mengajarkan kebaikan. Nah, kebaikan. Jadi yang saya rasakan makna merdeka buat saya Ya. untuk 17 Agustus ini bagi saya. Itu selain kita merdeka tadi karena secara umum Indonesia kita merdeka, tapi secara pribadi saya merdeka. Artinya merdeka saya bisa berbuat lebih luas lagi, lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kita kan ini saja teman-teman kita. 10 orang aja di majelis salim ini aja. Ini saja dan memikirkan saat Itu. itu kita Ya, harus habisin, harus habisin orang, harus bantu orang dengan hal yang jahat begitu. Ini bid'ah ini ajaran sesat ini Islamnya nggak benar nih. Ini organisasi ini begini. Nah, sekarang kan kita yang benar nih. Yang lain mah nggak benar Islamnya, ya kan? Wah, kalau begitu kan belum merdeka. Kalau sekarang kan kita dengan siapa saja bahkan sampai ke non muslim saja kita berbuat baik sampai sekarang. Kalau dulu ya jangan. Itu sama muslim saja kita begitu, apalagi yang jelas-jelas Yang beda agama beda dengan agamanya. Tapi sekarang kita terbuka. Bismillah, insya Allah dengan siapapun kita, apalagi berbentuk nama yayasan kan, kita akan berjalan sama-sama dengan bekerja sama dengan pemerintah. Yang satu pemerintah itu lembaga-lembaga yang bisa, ayo kita sama-sama memajukan Indonesia, membangun, menjaga NKRI dan sebagainya. Dan salah satu bukti konkret adalah kamu upacara perdana 17 Agustus setelah sekian lama. Ya. Setelah sekian lama. Kemarin di Makopolda Sulteng. Masih tahu cara hormat bendera saat ini? Masih. Siap. Jarak. Masih hafal Indonesia Raya? Insya Allah. Kita nyanyi sama-sama yuk? Ayo. Coba, 2, 3. Kalau lupa-lupa. Saya bantu. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Terus Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke. Indonesia kebangsaanku,
bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah bangsanya. Badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Nyanyinya dari dalam hati ya. Ya, so. Imran, Dan memang saya termasuk ada, kalau sering dengar nasyid ataupun lagu-lagu yang sering sekarang orang iya, putar iya. dalam membangkitkan semangat teman-teman yang masih kita di zaman dahulu, Iya. itu ciptaan saya. Ya, termasuk yang sering diputar sama teman-teman yang bakatnya masih Oke. berpaham itu. Dan itu pun saya buat ketika saya di Cipinang. Tahanan. Iya, kalau mau dengar nada aslinya itu masih ada suara pimpong. Jadi Oke. saya nyanyikan dulu ya. Gimana itu? Jadi kalau ada yang nonton ini udah, wah ternyata ini yang Ciptaan ciptain, kamu kan? ya. Karena selama ini mereka pikir Gimana "Wah, itu? siapa ini ya?" Iya. Nah ini yang sering terkenal. Cuma saya versi aslinya. Kalau ini kan sekarang udah pada di Aransemen. aransemen Iya. sama saya nggak tahu orang dari mana itu. Jadi kok suaranya lebih bagus tapi ya dengan kita juga kan. Gimana? Jadi, sadarlah Hing, sadarlah Hing, sudah lama kita tertidur pulas, tak sadarkah kita, saudara kita telah dizolimi di poso. Bangkitlah akhi, kinilah waktunya membalas segera, bunuh musuh Allah dan musuh kita, dan perangi mereka semua. Antum mujahid, bukan qaidun, antum pejuang, bukan pecundang. Antum mujahid, bukan qaidun, antum pejuang, bukan pecundang. Dan sepanjangnya. Itu lagu yang artinya MIT. Saya nggak tepuk tangan untuk ini. Iya, sebenarnya. jangan. Jangan tepuk tangan. Jangan. Karena Nggak mau hafal lagi lagu ini. Iya. Itu Ini makanya- ini dihafal karena ini karangan kamu. Iya. Tapi saya mau yakinkan Imran saat Iya. ini adalah Imran tidak akan tidak akan lagi seperti itu. Jadi artinya untuk melafalkan dan mengingat-ingat iya, lagu ini. maksud Bisa saya- janji seperti itu, Imran. Maksud saya ini loh, saya yang buat lagu begini, yang artinya itulah dulu saya. Sekarang saya kembali ke NKRI gitu loh. Oke. Artinya biar mereka tahu tuh, yang ngarang aja sekarang udah Tobat. lah dari paham seperti itu, ya kan? Jadi menunjukkan bahwa saya itu dulu tuh memang betul-betul Pak. Tapi akhirnya saya menyadari, saya sadar, wah ini. Jadi saya merasa bersalah dengan lagu-lagu saya. Banyak saya bikin tentang Marawi apa semua. Oke. Pokoknya membangkit-bangkitkan semangat-semangat itu saya buat. Itu pun saya buat di penjara. Tentang Marawi, tentang apa semua kan sempat viral di Marawi juga. Cuman ya itulah. Akhirnya saya sudahlah. Makanya teman-teman kaget. Loh, kamu bisa kayak gini, Imran? Udahlah. Kita semua punya masa lalu ya kan. Dan itu akan menjadi cerita yang memang tidak bisa kita lupakan. Tapi bagaimana ke depan ya kita harus ada cerita juga yang harus lebih baik daripada yang lalu. Itu bagi saya pikir seperti itu. Bisa di total artinya 2020 bebas ya saat itu dari Nusa Kambangan. Iya. 2020 artinya 2 tahun ini. Iya. Kamu sudah mengikrarkan mengabdikan diri sebagai kamu ini NKRI. NKRI. Oke. Siap. Susah nggak 2 tahun ini, Imran? Saya akhirnya kan harus beradaptasi dengan masyarakat, terutama di desa saya Labuan. Labuan di Di Poso, Di Labuan. Poso. Iya, kecamatan lagi. Labuan kan sempat dicap lah desa yang agak sedikit ada kandungan-kandungan, bukan kandungan mineral, bukan. Ada kandungan-kandungan radikalismenya. Terorisme. Ya, karena kan termasuk Baiat JAT kita saat itu di Labuan. Nah, jadi ketika saya balik, saya harus membuktikan bahwa saya bukan Imran Engka dulu. Ya. Kamu hidup di sana selama 2 tahun ini? Ya, selama ini saya di situ. Imran hidup di sana? Ya, tinggal di Labuan. Ada teman-teman yang menjadi ex teman kamu dulu sampai saat ini? Ada satu yang belum bebas. Oke.
Itu pun juga murid saya juga. Beliau belum bebas, mungkin tahun depan bebas. Nah, jadi intinya yang sekarang ini yang di saat itu mungkin simpatisan kita dulu. Iya. Ada keluarga juga, teman-teman. Ya, tapi saya mencoba untuk mengarahkan. Dan mereka sudah perhatikan saya, Imran ini bukan Imran yang dulu nih. Kalau dulu kan kita talim harus dengan nada-nada yang tadrib ya, tahrid ya kan, nggak lepas dari tauhid, nggak lepas dari jihad harus lawan. Nah sekarang saya sudah mengarah pada kesabaran, keikhlasan, tawadu yang umum lah artinya ya, dan itu memang harus kita bangun. Oke. Bukan hanya modal semangat, tapi kalau ininya kendor gimana kita mau artinya seperti itu kan. Lingkungan kamu percaya sama kamu sekarang? Alhamdulillah percaya. Sudah, akhirnya kita saja nggak mau menjauh juga. Mungkin dengan mungkin saya kembali terus saya mau berdiam diri, saya nggak mau juga. Tetap ya bagi saya ini kebenaran yang harus saya sampaikan gitu loh. Meskipun pahit, mungkin ada yang bahasa-bahasa tidak enak, ya selama itu di belakang saya nggak masalah. Tapi kalau di depan saya ya sedikit adu argumen lah apalah kan. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada. Dan mereka pun juga saya sudah dipanggil khutbah Jumat dan khutbahnya yang benar ya, sekarang. udah searah ke yang benar lah. Ya Ini kan? ini manggilnya sekarang Pak Ustadz ya? Ya kalau saya sebenarnya panggil Ustadz juga sebenarnya berat lah, berat juga. Berat. Cuman orang bilang itu kan doa, aduh Iya. kalau baca doa ya alhamdulillah lah kalau itu doa. Cuma saya pribadi aduh Ustadz itu kan contoh. Iya. Nah saya pribadi kan belum bisa memberikan contoh yang baik lah, belum. Ya mungkin kita masih jiwa muda ya kan, masih labil lah. Iya. Jadi kalau sudah umur 50, 60 ya mungkin panggil Ustadz nggak apa-apa ya kan, karena udah mau apa lagi ya kan. Kalau ini kan masih kadang penampilan masa Ustadz kayak gini kan nggak enak juga. Ustadz milenial kita sebut. Kalau Ustadz milenial bisa. Ustadz milenial gitu. Oke. Imran, Iya siap. lingkungan kamu sekarang percaya ya? Insya Allah. Dan Ya, Imran sama sekali tidak menginginkan untuk kembali lagi tidak mau. ke apa yang kamu lakukan. Tidak mau. Mulai dari Dari 2011. 2011. Iya. Kalau 2007 kita kan masih Iya. dalam lingkup umum. 2011. 2011 saya sudah berpaman yang udah di bunuh. JAT pada saat itu ya? Bunuh halal, halal bunuh murtad. Nah itu juga ya, pikiran kita tuh halal, bunuh murtad, kafir, itu aja. Jadi yang lain itu akhirnya dianggap sebagai suatu Islamnya nggak benar tuh. Oke. Dan sekarang sudah sering untuk melakukan khutbah Ya, di sudah, setiap sholat ya, Jumat, ya, ibadah siap. Jumat. Ya, sudah. Oke. Terakhir khutbahnya tentang apa? Ingat nggak? Khutbah Jumat terakhir. itu tentang ukhuwah. Apa yang kamu sampaikan kepada jamaah? Ini saya sebutkan tuh innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ya kan? Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, Ya. maka perbaikilah hubungan di antara kalian. Dan Yang kita terakhir, bersaudara. Dan kita bersaudara. Kita bersaudara. Kalau kepada sama muslim kita saudara seiman, Ya. di luar muslim kita saudara sebangsa dan setanah air. Saya Nasrani. Ya, berarti kita saudara setanah air. Imran Muslim, saya Nasrani. Sesama Muslim adalah saudara seiman. Bersama kami, Kita Imran saudara adalah sebangsa, seorang sebangsa dan setanah air. air. Dan itu akan kamu terus lakukan. Insyaallah, siap. Insya Allah, kamu ada di jalan yang benar. Iya. Dan yang saya dengar ini akan atau sudah ada yayasan, ya kan? Tapi Iya. nanti dibahas di Iya, segmen berikutnya, siap. ya. Oke, Imran, keluarga juga sehat-sehat? Sehat-sehat alhamdulillah. Sehat. Iya. Istri berapa sekarang? Istri satu. Satu. Ya, yang pertama. Saya salah bertanya gitu ya. Istri satu aja ya? Ya, itu istri pertama pisah. Oke. Ya, karena mungkin Ya. terlalu di dalam kan. Ya. Akhirnya bebas baru. Anak nikah berapa? lagi. Anak dua. Anak dua. Dari yang pertama. Sekarang usia anak berapa? Yang kakak kelas 6. Kelas 6. Iya. Oke. Yang adiknya kelas 4. Oke. Sekarang. Masih sering kontak-kontakan sama anaknya? Ya, kalau ke Poso kadang Oh, anaknya di ketemu. Poso? Poso. Anaknya di Poso? Iya. Oke, jadi hidup bersama-sama dengan Imran? Iya, kadang kangen satu nih ke situ lagi. Oke. Ini kangen ke situ lagi. Ya udah, itu aja. Besaran cinta mana nih sekarang? Ke anak atau ke yang dulu? Atau apa tuh yang Imran rasakan setelah kumpul keluarga, kumpul sama istri, sama keluarga, sama anak-anak? Apa yang Imran rasakan? Ya, lengkap lah ya. Artinya saya bebas, alhamdulillah orang tua masih hidup. Oke. Ada kesempatan untuk berbakti. Dan alhamdulillah juga Allah karuniakan saya seorang istri yang Allah berikan saya istri yang artinya yang bisa menjadi pendamping. Iya. Terus alhamdulillah lebih utamanya anak dua yang masih umur panjang masih bisa ketemu saya ya kan. Ya mungkin kalau hitungan flashback ke belakang, wah umur 1 bulan ditinggal. Sekarang alhamdulillah meskipun mungkin ya
karena lama nggak ketemu, anak masih agak-agak Iya, beradaptasi ya, juga. beradaptasi Manggilnya juga. apa nih manggilnya? Abi. Oh, manggilnya Abi. Ya, Cowok, cewek, cowok, cewek, cewek. cewek-cewek. Wah, anaknya Ya, semuanya anak cewek-cewek. cewek-cewek. Pasti cantik. Insya Allah. Insya Allah Amin. cantik. Insya Allah Dan menjadi cantik, anak yang soleha. Amin. Insya Ya. Allah. Itu kalau kita bicara keluarga. Kalau Iya. kita bicara tentang Imran ke institusi sekarang, akan terus Iya. membantu institusi Polri. Iya, insya Allah kita sama-sama. Saya berharap sih ada kegiatan-kegiatan nanti Hmm. tentang terkait mungkin tentang bagaimana bahayanya paham radikalisme ataupun yang berbau-bau begitulah. Insya Allah kalau untuk sebagai pembicara, pemateri saya siap. Siap. Dan kemarin kan kita alhamdulillah sudah terlaksana di Untat, Oke. kebetulan undangan dari Fakultas Hukum. Hukum. Iya. Dan alhamdulillah didampingi juga oleh Kasubdit 4 di Polda ini. Polda, Iya. Iya. Sama-sama berada di sampingnya kan. Ha-ha. Saya menyampaikan tentang itu deh. Kebetulan hari itu pas bertepatan dengan Hari Pahlawan. Oke. Dihadiri sekitar 70 ataupun 80 Mahasiswa. Kamu menyampaikan Iya, rasa alhamdulillah. nasionalisme kamu. Dari waktu yang sebenarnya 2 jam itu jadi 4 jam. Oke. Karena antusiasnya itu Iya. karena yang berbicara ini kita kan yang berbicara langsung lah, Betul. bukan hanya sekolah terus Iya. berbeda. Oke. Iya. Imran, yang saya dengar sekarang pun juga aktif di salah satu yayasan Iya, dan siap. juga aktif di beberapa kegiatan kemanusiaan. Iya. Itu kita akan bahas nanti Insya Allah. dan apa yang Imran ingin capai Iya. dari itu semuanya. Tetap Siap. bersama kami di podcast Presisi Polda Sultan, sahabat Polri. Ya, sahabat Polri, kita masih di podcast Presisi Polda Sulteng dan tentunya ini segmen terakhir. Ya, ini saya begitu antusias, begitu bangga dan begitu senang begitu bisa berbicara bersama Imran. Karena saat ini Imran dari tadi berapa kali mengatakan saya mau belak-belakan, ya gitu Imran ya. Siap. Saya mau jujur-jujuran, saya mau buka-bukaan begitu. Nah, Imran, sekarang nih punya yayasan adalah Yayasan Lingkar Persaudaraan Nusantara. Atau Oke. kita ringkas disingkat Lingkar Perdana. Lingkar Perdana Ya, Persaudaraan Nusantara. Nusantara. Siapa yang buat itu? Resmi apa resmi? Maksudnya kita dari yang 11 ex Napiter Poso. Ada 11 ex Napiter Ada 11, Poso. iya. Semuanya di Poso nih. Ada di Ex Poso Napiter semua. Poso Iya, itu. Kalian yang buat. Iya, kita yang buat. Apa yang membuat kalian ingin membuat Yayasan Lingkar Perdana itu? Tujuannya apa? Tujuannya memang sebagai pernyataan sikap lah bahwa kami ini benar-benar kembali ke NKRI. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kami juga ingin ya bersinergi, bekerja sama dengan instansi lembaga pemerintah untuk sama-sama kita menjaga atau membangun NKRI yang kita cintai ini ya kan. Kemudian yang ketiga menjadikan yayasan ini juga sebagai wadah atau tempat di mana ataupun tempat silaturahmi antar antar kita sebagai sama ex Napiter dan masyarakat pada umumnya ataupun lembaga-lembaga yang lain. Artinya kita ingin membuktikan bahwa kita juga bisa membangun terutama Poso yang mungkin dulu dicap sebagai sarang teroris, kita mau rubah itu anggapan-anggapan seperti itu. Pastinya dengan dan pastinya kita tidak bisa kerja sendiri, ya kan. Pastinya kita berharap ada nanti ke depan mungkin instansi lembaga pemerintah yang ayo kita sama-sama, Oke. ya gitu. Ada lembaga pemerintah yang sudah koordinasi atau sudah bersinergi bersama kalian?
Ya secara ini kan kita baru Pak ya. Baru berapa lama? Belum ada semingguan. Semingguan. Kita Oke. Oh, baru mendirikan- semingguan. Baru iya, semingguan. baru semingguan. Belum ya artinya masih seminggu kurang lah dalam peresmian yayasan kita kemarin di Poso. Artinya sudah ada beberapa lembaga-lembaga yang sudah siap, ayo kita sama-sama. Karena kita ingin yayasan ini memang yayasan yang tidak terikat di salah satu institusi. Artinya kita mau dengan siapa saja gitu loh. Karena kalau kita terikat kan nanti itu yayasannya ini, Ya. yayasan itu nggak kurang inilah bagi kami kan. Kamu tidak mau ada Tidak branding di situ, branding, tidak ada merek tidak mau ada institusi merek. atau merek lembaga. Jadi dari pihak instansi apapun ya kita welcome, ayo. Siapapun saja bisa. Siapapun saja bisa. Oke, termasuk institusi Polri bisa bergabung. Iya, pokoknya semua lah yang bisa sama-sama bangun, kita kerjasama gitu. Kita maunya seperti itu. Kalau dulu tidak berteman, sekarang akan Ya berteman. berteman, bersahabat, berkeluarga kalau perlu. Oke, Seperti itu. oke. Jadi baru semingguan. Baru seminggu. Dan ini semuanya terdiri dari 11 Iya. ex Napiter Iya, siap. Poso. Dan bukan cuma di Poso juga Pak. Jadi kan kita kan ada teman-teman juga di Palu. Ya. Ada yang membuat yayasan Sahabat Madani. Ada juga itu Sama semua tuh? Iya, sama semua. Kontennya semuanya sama sebenarnya. Sama semuanya. Adalah mantan-mantan Iya, ex mantan-mantan Napiter. ex-Napiter. Oke. Kemudian yang di Palu sendiri ada Pelita Umat. Dan kita kemarin upacara sama-sama. Sama-sama upacara Iya, di sama-sama. Makopolda Di sini. Makopolda ini. Oke. Dari Poso, dari Palu, Iya. dari Kabupaten Sigi. Kita sama-sama. Imran, Ya, dulu kalau kalian ketemu kan bahasnya yang tadi kan, Iya. sikat, lawan, bunuh gitu ya. Nah ini kalau ketemu sekarang itu bahasnya apa sih? ini apa yang bagus strong backing ini? Hah? Mau bikin nih, pokoknya program-program yang nih. Ya, kalau kami sih terutama kita tiga lembaga tiga tadi. yayasan tadi yang baru kita dirikan. Lingkar Memang, Perdana, Mm-mm. kemudian Sahabat Madani, Sahabat Madani dan kemudian Pelita Umat. Pelita Umat. Iya. Jadi kalau ketemu ini bahasa apa? Oh, kita udah apa nih kita mau bikin ya kan? Udah jadi bahasanya udah bukan ada lagi dana yang kirim ke gunung, tidak ada. Jadi ada dana, bagaimana kita manfaatkan untuk kebersamaan membangun kebersamaan masyarakat, artinya apa yang kita bisa bantu. Namun pada intinya kami mengutamakan ya yang kita dahulukan itu teman-teman kita yang ex Napiter yang mungkin berada di daerah mana ya kan, yang mungkin ada kelebihan rezeki dari yayasan kami, ya kita arahkan ke sana, ke mereka yang memang betul-betul membutuhkan. Karena memang selama ini kita perhatikan juga ada beberapa teman-teman ex Napiter yang mungkin butuh ada sentuhan bantuan lah, artinya seperti itu kan. Baik itu pokoknya untuk usahanya atau kita bantu sembakonya. Dan kemarin alhamdulillah juga setelah peresmian yayasan, alhamdulillah kita sudah bisa berbagi sembako Oke. ya kepada istri-istri ya teman kita yang saat ini yang tertangkap. Baru-baru kemarin di Poso ada beberapa orang yang ditangkap, kemudian kita undang di yayasan dan alhamdulillah mereka ikut datang, ya kita berbagi. Ada berasnya, ada minyaknya dan sebagainya, mereka senang. Perbedaan apa sih yang Imran rasakan ketika dulu Ya, menjadi penyokong untuk sembako logistik ke gunung iya. dan sekarang adalah untuk membantu memberikan sembako? Bedanya di mana? Bedanya Karena sama-sama berbagi nih. bedanya kita lega. Berbaginya kita sedekah ini sedekah yang aman sendiri. Dulu nggak aman ya? Dulu nggak aman. Aduh, Tapi lama loh nggak aman ya, bertahun-tahun. lama, Pak. Di tahanan aja Iya. rasa aman. Nah. Waduh, gawat, tapi ngeri-ngeri sedap. Sekarang nggak ngeri-ngeri Iya, lagi nggak ya? ngeri. Pokoknya Ketawa, ya, lepas. Ya. Nah, itulah arti buat saya merdeka di situ juga ya Oke, kan. oke. Merdeka ini bismillah. Dan teman-teman sepakat insya Allah kalau memang Allah mudahkan urusan kita utamakan bantu saudara-saudara kita yang Ya. mau adapun masih terpapar ini kita ajak juga ayo. Kita maksudnya dengan cara-cara yang halus lah. Ya. Artinya kita jangan sampai menjustis kamu itu khawarij, kamu itu begini kamu paham enggak, tapi kita rangkul pelan-pelan. Ayo. Ya kan? Bagaimana kamu dirangkul dulu ketika kamu umur 20 tahun? Ya, Dan seperti sekarang itu kamu juga. ingin merangkul Iya, yang baik lagi. Baik lagi. Oke. Iya. Dan teman-teman yang 11 ini, ya sebagian besarnya itu memang teman-teman yang dulu kita sama-sama nih. Satu perjuangan ya? Iya, kalau ngumpul itu teleponan, aman tidak? Ada di begini senjata, amunisi ada nih ya kan? Ya ada. Abis nih. nelpon ketakutan, Oh, gugup, aduh. ngeri-ngeri sedap. Nah, sekarang kita ketemu lagi yang carry kan, ya kan? Akhirnya- Healing ya sama-sama ya? Healingnya sama-sama ketemu lagi, udah bahas program apa nih yang bagus nih ya Oke. kan. Kita seneng ya kan, ada bencana-bencana datang ke sana, bantu orang-orang sana. Kita kan Iya. seneng gitu loh.
jaga Imran, kebanggaan. institusi khususnya Polri itu masih ada operasi Madagora ya. Kamu akan bantu itu juga. Insya Allah kalau dibutuhkan saya bantu. Apa yang bisa kamu bantu kalau kamu dibutuhkan dan diminta secara khusus? Nah, artinya kalau untuk tinggal satu lah Tinggal artinya satu. kan kalau mau di Indonesia juga nggak kenal. Oh, nggak kenal? Nggak kenal. Benar. Iya, orang Bima. Nggak kenal. Nggak kenal. Cuma lihat fotonya ini orang ini. Eh. Nggak tahu dari mana kan. Sebetulnya orang Bima karena dia masuk bukan di zaman saya. Oke. Ya kan, kalau zaman saya ya artinya kenal lah, tahu kan. Tinggal itu siapa juga ini. Nah, artinya bantuan saya Wah, mungkin ini kayaknya merasa ini siapa juga levelnya Iya, di bawah ya, saya yang nggak- satu orang ini ya. Makanya beberapa orang-orang yang ditangkap ini yang Belum ditangkap- ada apa-apanya nih ya. Artinya saya baru bebas nih Pak ya, saya ceritain saya baru bebas. Lah, anak-anak yang ditangkap kemarin ini macam berasa mereka yang ini. Kita yang bebas ini sudah dimurtadin. Karena tadi itu karena kita ambil PB Iya, NKRI gitu iya, kan. iya. Ini Ustadz Imran ini murtad nih. Ya udah NKRI dia. Nah, giliran sekarang mereka ditangkap apa? Sekarang dia mau minta maaf sama kita kan. Ya Oke. sudahlah. Sekarang kalian jalani, kita bantu istri kalian. Ya kan, nanti kalian bebas. Insya Allah kalau yayasan ini berjalan baik di Poso, di Palu ataupun di Kabupaten Sigi kita lancar apa-apanya, kita akan bantu. Tapi itu nanti pekerjaan atau apa semua, kalian bebas kan pasti nggak ada bingung kan, aduh apa ini. Tapi kalau kita Insya Allah umur panjang baik, kita akan support terus, Oke. bantu mereka. Nah, untuk satu orang ini yang kamu anggap tadi ini belum ada apa-apanya gitu. Ini Iya. gimana? Bisa ditangkap nggak atau bisa dirangkul nantinya? Sepengalaman kamu. Ini aduh, kalau itu bingung juga ini kan, artinya kita nggak tahu di mana gitu loh. Oke, jadi belum terdeteksi keberadaannya ya? keberadaannya Pak. Jadi artinya saya juga belum bisa berbicara banyak gitu kan. Oke. Entah nanti ditangkap juga ditembak atau mungkin nggak tahu. Ya. Ya kalau harapan saya sih bagusnya ditangkap. Menyerahkan Nah, diri ya, atau menyerahkan diri. menyerahkan diri. Ya. Kita senang sekali lah artinya. Kalau kita pun ketemu apa sih, meskipun saya nggak kenal, kalaupun saya diminta untuk datang misalnya udah ketahuan, terus saya Bismillah kalau emang saya dibutuhkan. Nah, kan udah saya sampaikan lah begini dan begini. Imran, kamu ngerasa nggak negara sebenarnya butuh orang-orang seperti kalian? Kamu masih muda, sama Ya. kita masih di 30 tahunan. Negara butuh kita. Negara butuh semangat kita. Ya, dan kita memang butuh negara. Kamu Negara butuh juga negara. kita. Ya. Karena kita adalah merah putih. Ya. Merah artinya? Putih, berani, Putih artinya? suci. Nah, itu kamu tahu tuh bendera. Oh. Kalau kita dulu benderanya hitam Pak, Benderanya apa dulu? hitam. Artinya apa tuh kalau hitam? Pokoknya hitam ya, hitam artinya apa? Ini kan 17 Agustus ya? Ya. Ada bendera merah putih di rumah? Ada. Ada depan rumah. Kamu yang pasang ya? Bapak. Karena saya di Poso. di Poso. Ada urusan. Tiba-tiba Oke. balik. Tapi saya udah niat, udah bawa bendera. Oke. Udah bawa bendera dua, Oke. udah pasang. Iya. Akhirnya saya sedekahin ke yang tangga yang lain. Ini pakai sudah pasang. Ini saya lihat bajunya yang pakai juga Garuda Oh, Pancasila. Insya Allah, ini Ya. ya istilahnya kebanggaan lah buat Oke. kita juga di yayasan. Hmm. Ya. Terus ada bendera merah putih di sampingnya. Ya. Di tas saya juga ada merah putihnya kan. Hah? Oh Ya gitu. kan, ini harus dibawa nih. Itu tas khusus yang kamu bawa? Tas jalan biasa untuk pakaian sholat atau apa semua. Oh, Taruh Oke. di situ. Jadi isinya sekarang ini adalah? Ya baju-baju sholat. Coba saya lihat dulu. Kalau dulu kan saya takut nih kalau bawa tas begini nih Imran. Ya, Coba makanya. kita bisa lihat nggak ya? Kalau untuk bajunya masih ada di tempat yang Oh, peci. alhamdulillah. Iya. Nah, kemarin kemudian Waduh. untuk biasa persiapan sholat. Dulu kalau bawa tas begini isinya apa? Waduh, isinya tuh agak sedikit ngeri-ngeri sedap. Tapi dulu waktu pakai tas itu Ya. merasa jagoan ya. Ya, Sekarang kalau bawa tas yang isinya ya, alat-alat untuk dipakai sholat, Ya, sembahyang, rasanya apa? aman, nyaman, Walaupun ada sweeping, Ya. aman aja. aman. Alhamdulillah, ya? ya, Oke. siap. Sama Polri akan merasa bersahabat tentunya ya. Ya, pastinya, tentunya kita akan sama-sama lah. Dan alhamdulillah juga kan dari pihak Polri sendiri beberapa teman-teman dari ini Iya. ada pendekatan-pendekatan, support. Dan Baik. saya senang. Oke, Imran, selain kamu punya Yayasan Lingkar Perdana, kamu juga banyak dengan dua komunitas apa tadi? Madani, Sahabat Ya, Madani, Sahabat dan Madani dengan Peduli Pelita Umat. Pelita Umat. Oke, apa hal-hal yang kamu lakukan atau kegiatan apa sekarang yang kamu lakukan? Ya kita akan sama-sama bekerja sama dengan yayasan-yayasan Palu dan Kabupaten Sigi. Ya kan kita kemarin sudah ngobrol juga, sudah ketemu bagaimana nanti yayasan Poso, kemudian yayasan di Palu, ya, terus yayasan Kabupaten Sigi kita sama-sama. Ya. Setiap ada kegiatan-kegiatan kita saling melibatkan.
Maksud saya kegiatan berkebun begitu atau hal-hal lain? Kalau untuk yayasan kita sudah memang sudah ada berdiri di bagian pendidikan. Oke, Ya, luar biasa. kemudian bagian kemanusiaan, Luar biasa. kemudian sosial, terus memang usaha. Oke. Ya, Dan sekarang yang lebih penting adalah kamu dekat dengan istri dan anak-anak ya, kamu. alhamdulillah. Imran tentunya tidak ingin apa yang Imran pengalaman buruk pahit ini Ya, ini pun juga nanti diikuti oleh penerus kamu. amin, Kamu tidak insyaallah. inginkan itu. Tidak inginkan, Pak. Betul. Apa yang kamu ajarkan sekarang? Khususnya ke keluarga. Pastinya membangun jiwa cinta tanah air. Karena mungkin dulu saya pribadi saya pernah pelajari, saya dapatkan pembahasan-pembahasan ini. Ya, tapi saat ini menjadi suatu yang sangat luar biasa buat saya. Oke. Ya, kita berbicara tentang dakwahnya kan. Bahkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW sendiri pun berdoa, ya Allah, jadikanlah kecintaanku terhadap Madinah seperti kecintaanku terhadap Mekah. Berarti kan Nabi aja ada apa namanya, suatu fitrah dalam diri manusia, fitrah mencintai tanah air itu ada. Nah, kenapa saya harus benci sementara Nabi sendiri Mengajarkan mencintai dakwah. tanah airnya? Padahal Mekah pada saat itu seperti apa jahiliyahnya. Tapi Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah kecintaanku terhadap Madinah sama seperti kecintaanku terhadap Mekah. Mekah. Nah, saya kenapa tidak, ya kan? Kenapa saya harus benci tempat kelahiran saya sendiri, negara saya sendiri? Harus mengorbankan. Iya, mengorbankan keluarga kita, harus begini-begini hanya untuk kebencian seperti itu. Nah, ini saya merasa saya harus seperti, bahkan berdoa, ya Allah. Dan itu Imran bangun Ya, itu yang saya bangun kepada awalnya di keluarga. Di keluarga, anak-anak saya. Saya bilang semua sama masukin ke sekolah SD negeri. Kalau dulu kan kita kan, waduh, sekolah togut tuh, ya kan, sekolah yang ngajar kekafiran tuh. Iya, Ya. iya. Saya pikir juga saya pikir gini, kalau anak-anak kita semuanya bukan kita berbicara tentang di pesantren semua, tidak ya. Iya. Tapi kan anak ini punya basic masing-masing. Oke. Ya, apa salahnya kalau anak itu ada yang jadi dokter, Betul. ya kan, ada yang jadi perawat, atau ada yang jadi anak-anak kita ada insinyur atau apa semua lah, yang ini kan pastinya lewatnya sekolah negeri. Oke, atau Ya sekolah kan? yang benar Atau gitu. sekolah yang benar, ya. Abinya pernah nanya nggak ke anaknya mau jadi apa besarnya? Ada yang menjadi guru satu. Satu guru dan Ya. satu? Yang satunya ini kalau saya menjadikan ini dokter. Insyaallah. Dan Abi punya niat untuk menjadikan Insyaallah, kedua anak mudah-mudahan. solehanya Abi menjadi guru dan menjadi Insyaallah, dokter. insyaallah. Akan berjuang. Akan untuk itu. berjuang. Karena itu sudah mereka mau gitu kan. Guru dan dokter adalah pahlawan negara. Masya Allah, Ya, ya, siap. Abi ingin Ya, semuanya ke sana. Ya, siap, Membimbing insyaallah. istri juga menjadi istri yang Membimbing soleh. istri yang soleh. Oke. Insyaallah. Oke, insya Allah. Ada simpatisan, ada DPO nih. Apa himbauan kamu untuk mereka? Himbauan saya kepada teman-teman yang masih DPO, baik yang masih ada di poso ataupun berada di daerah mana yang masih dalam tahap pencarian, saya menghimbau kepada mereka, ayo kembali ke NKRI. Ya, kembali ke NKRI. Kita ingat, ya, misi dan tujuan kita ini adalah untuk perdamaian. Ya. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Ya kan, tidak mengajarkan kebencian, tidak mengajarkan permusuhan. Ya kan, kita kembali kita ingat itu. Ya kan, jangan kita hanya ingin dikatakan sebagai seorang jagoan, ya, karena ingat 3 orang yang nanti di akhirat yang pertama kali akan diadili itu salah satunya adalah dia mengaku mujahid tetapi niatnya salah, hanya ini dikatakan sebagai seorang jagoan. Nah, ini yang sebenarnya terjadi dalam diri saya pribadi, saya mengalami, ya kan. Jadi ketika saya berjalan, saya seperti saya yang paling benar, saya yang paling jago, tanpa kita sadari itu, ya kan. Itu artinya kita sudah sombong, sudah bangga, sudah menjaga yang paling terbaik, yang lain dijadikan sesuatu yang tidak baik. Saya yang paling benar, itu kan kesombongan. Ini yang bahaya. Nah, saya takutnya mereka yang masih Simpatisan atau DPO yang masih, ayo, kalau memang kita betul-betul meyakini bahwa Islam rahmatan lil alamin, ayo. Oke. Kalau yang menyerahkan diri. Bagi yang mau kembali keluarganya ataupun ada informasi, sampaikan bahwa saudara saya ada di sini dan ingin menyerahkan diri. Insya Allah pasti akan dibantu. Insya Allah pasti akan dibantu. Dan kalian bersama dengan teman-teman pasti akan sangat Iya, membantu kita akan untuk saling itu. mensupport untuk hal itu. Iya, Dan itu iya. memang kita inginkan, Pak. Bagaimana NKRI kita ini sama-sama kita bangun, menjaga persatuan dan kesatuan kita. Oke. Imran, Siap.
Kita ada di menit-menit terakhir. Iya. Saya ingin lagi bertanya kepada kamu dan memastikan kamu cinta Indonesia. Iya, siap. Cinta Indonesia. Siap, cinta Indonesia. Kamu bangga ada di Bangga Indonesia. Indonesia. Kamu bangga Bangga. ada di Sulawesi Tengah. Bangga sekali. Kamu Apalagi bangga di Poso. ada di Tanah Poso. Iya, bangga. Siap. Kamu dikelilingi orang-orang baik. Insya Allah, sekarang orang-orang baik. Iya. Abang-abangan, orang-orang baik. Jadi abang-abang yang dulu akan kamu tinggalkan. Ya, kalau bisa saya panggil, kalau enggak. Gitu aja sih. Oke. Iya, Lingkungan kamu juga menjadikan kamu lebih baik sekarang. insya Allah. Amin. Oke. Tadi saya mengutip apa yang dikatakan kamu, dengan sesama agama, sesama Muslim kalian adalah Ya, saudara seiman. saudara seiman. Dan dengan yang non-Muslim, Kita saudara saudara setanah, sebangsa dan setanah air. Dan kita sama-sama bangun Indonesia. Sama-sama bangun Indonesia. Yang terakhir, Imran, Ya, pesan untuk kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. pesan saya untuk saudara-saudara saya ya, ataupun masyarakat pada umumnya, Indonesia ini adalah tanah di mana kita dilahirkan. Nah, kalau kita sudah meyakini tanah kita dilahirkan, ayo kita bangun, ya kan? Ayo kita perbesar, ayo kita gaungkan Indonesia ini biar yang negara-negara lain itu dengar gitu loh, bahwa kita ini ada untuk Indonesia, bahwa kita ini bisa menyaingi negara-negara maju lah. Itu dari kita semua. Kalau kita meyakini bahwa Indonesia adalah tanah air kita, seperti itu sih sebenarnya. Oke. Ya, siap. Harus bersinergi, harus kerja sama, Pak. Itu saya minta sama lembaga-lembaga yang lain, kita yang baru belajar berorganisasi ini, ayo kita juga mau gitu loh. Bekerja sama, bantu kita juga. Kita ini baru bebas, belum terlalu mendalami dalam hal, cuma ada keinginan, kemauan, itu yang membuat kita semangat, Pak. Oke. Iya, saya pribadi merasakan seperti itu. Makanya kita sama-sama ayo bangun Indonesia ini untuk yang lebih baik. Bangun Indonesia untuk lebih Yang baik. lebih Dan baik. Imran butuh semua kelompok, Iya. butuh institusi, Institusi. butuh instansi, lembaga lembaga-lembaga untuk sama-sama untuk membangun sama-sama Indonesia. membangun Indonesia. Karena sekali lagi Imran bangga ada di Bangga. Indonesia, Bangga sekali, Pak. bangga ada di Sulawesi Tengah, dan bangga ada di Poso. Poso terutama saya bangga. Nah, masih ingat bahasa Poso? Pokoknya bahasa Poso itu kita orang orang itu saja. Tapi lebih Pokoknya senang ya. orang sama bersaudara. Kita orang semua bersaudara ya. Siap. Lebih sehat sekarang, Ya. lebih bahagia. Ya. Terima kasih Siap. Imran. Terima kasih, Pak. Sudah hadir di podcast Ya. Presisi Polda Sulteng. Jadi saya juga Ya. minta maaf nih kalau bahasanya Nggak bahasa apa-apa. yang kurang ini kan, ya malum lah. Ya. Ya. Ini senang Imran, kita beri apresiasi. Ya, siap. Imran bisa hadir dan Insya Allah. menceritakan walaupun dengan durasi yang tidak terlalu lama. Ya, siap, Tapi apa yang menjadi cerita kamu ini tentunya akan memberikan Ya. hal yang baik bagi kita semua. Ya, siap. Bahwa Imran bisa, kenapa yang lain Ya, tidak bisa? tidak bisa. Ya, karena Imran sekarang berada di jalan yang benar. Amin. Oke, kita salaman dulu dong ya. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, Pak Mir. Wah, ini episode yang luar biasa nih Imran ya. Nanti kita undang lagi kapan-kapan gitu ya, Insya Allah, sahabat Polri, untuk podcast Presisi Polda Sulteng. Tentunya marilah kita ambil hikmah dari semua ini, karena pengalaman Imran akan terus mungkin menjadi rekam jejak atau rekam digital gitu. Tapi apa yang Imran sampaikan hari ini tentunya bisa menjadi satu hal yang baik, hal yang positif untuk membuat kita sekali lagi bahwa kita adalah Indonesia, kita adalah NKRI adalah harga mati. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Terima kasih. Bye-bye.